Nah, di sini saya bersama teman-teman saya akan sedikit membahas tentang kode etik pariwisata. Nah, kode etik pariwisata itu apa sih? Kode etik pariwisata adalah komitmen nyata para pelaku industri pariwisata untuk menerapkan prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan. Tujuannya adalah pada pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Nah, kode etik itu ada 10 loh kode etik pariwisata. Nah, apa aja sih? Nah, kode etik pertama, sumbangan pariwisata bagi saling pengertian dan saling hormat antar manusia dan masyarakat. Nah, kegiatan pariwisata harus dilakukan dengan harmonis sesuai dengan kekhasan dan tradisi daerah negara tuan rumah dan dengan menghormati undang-undang, adat, dan kebiasaan negara yang bersangkutan. Masyarakat tuan rumah di satu pihak dan para pelaku profesional lokal di lain pihak harus belajar untuk mengerti dan menghormati para wisatawan yang mengunjungi mereka dan mencari informasi tentang cara hidup mereka, selera mereka yang mereka harapkan. Nah, untuk ini juga wisatawan juga diimbau dengan menghormati juga. Contohnya, saat wisatawan melakukan kegiatan wisata ke tempat desa wisata, tidak boleh melakukan perdagangan narkotika dan obat berbahaya, senjata, barang kuno. Demikian pula dengan produk dan bahan berbahaya atau yang dilarang oleh peraturan perundangan nasional setempat. Nah, untuk kode etik kedua, pariwisata sebagai alat pemenuhan kebutuhan individual dan kolektif. Nah, kepariwisataan adalah kegiatan yang sering diasosiasikan dengan beristirahat dan bersantai, berolahraga, dan berhubungan dengan alam dan budaya. Haruslah direncanakan dan diwujudkan sebagai sarana mulia bagi pemenuhan kualitas hidup baik secara perseorangan ataupun secara kolektif. Tak kalah diwujudkan dengan sikap keterbukaan, maka kepariwisataan adalah faktor yang tak tergantikan sebagai sarana pembelajaran mandiri, pengembangan sikap toleransi, dan menumbuhkan sikap yang memahami hakikat perbedaan penduduk dan kebudayaan serta kebinekaannya. Untuk kode etik ketiga, kepariwisataan sebagai faktor pembangunan berkelanjutan. Nah, infrastruktur kepariwisataan harus dirancang dan kegiatan kepariwisataan harus diprogramkan sedemikian rupa untuk melindungi warisan alam yang terdiri dari ekosistem dan keanekaragaman hayati, serta untuk melestarikan spesies binatang yang dilindungi. Halo, perkenalkan nama saya Emma Dudina Dewi, NIM saya 1520114130016. Di sini saya menjelaskan tentang kode etik pariwisata pasal 4, 5, dan 6. Pasal 4. Pariwisata pengguna warisan budaya dan berperan dalam pengkayaannya. 1. Sumber-sumber pariwisata adalah warisan milik bersama manusia. Masyarakat di wilayah mana warisan budaya itu berada serta memiliki hak dan kewajiban yang khusus. 2. Kewajiban dan kegiatan pariwisata harus diarahkan dalam rangka penghormatan terhadap warisan kekayaan seni, arkeologi, dan budaya yang harus dilindungi dan diserahkan kepada generasi penerus. Pemeliharaan secara khusus harus diberikan guna pelestarian dan peningkatan monumen-monumen, tempat-tempat suci, dan museum. Demikian pula tempat-tempat bersejarah atau arkeologis yang harus dibuka secara luas bagi kunjungan wisatawan umum harus didorong agar dapat masuk ke dalam kekayaan dan monumen budaya swasta atau pribadi. Pasal 5. Pariwisata kegiatan yang bermanfaat untuk negara dan masyarakat yang dikunjungi. 1. Penduduk setempat harus diikutsertakan dalam kegiatan kepariwisataan dan secara adil menikmati keuntungan ekonomis, sosial, dan budaya yang mereka usahakan, khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan baik yang langsung maupun tidak langsung timbul dari pariwisata. 2. Kebijakan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat di wilayah yang mendapat kunjungan dan memenuhi kebutuhan mereka. Pendekatan perencanaan arsitektural dalam pengembangan kawasan wisata dan akomodasi harus dilakukan secara terpadu dan integrasinya sebaik mungkin dalam jaringan ekonomi dan sosial setempat. Demikian juga dengan kompetensi yang sama, prioritas harus diberikan kepada tenaga kerja lokal. Pasal 6. Kewajiban-kewajiban para pelaku pembangunan wisata. 1. Para pelaku profesional di bidang pariwisata mempunyai kewajiban untuk memberikan kepada para wisatawan suatu informasi yang objektif dan jujur tentang tempat-tempat tujuan dan kondisi perjalanan, penerimaan, dan tempat tinggal.
menjamin keterbukaan yang sempurna tentang syarat-syarat kontrak atau perjanjian yang diusulkan kepada para wisatawan, baik menyangkut harga dan mutu pelayanan yang dijanjikan maupun ganti rugi keuangan yang menjadi tanggung jawab mereka jika terjadi pemutusan kontrak dari pihak mereka. 2. Para profesional pariwisata. Sepanjang tergantung pada mereka harus benar-benar memperhatikan untuk bekerja sama dengan para pejabat pemerintah, keamanan dan keselamatan, pencegahan terhadap kecelakaan, perlindungan kesehatan dan higienis makanan dari para wisatawan yang menggunakan jasa mereka. Mereka mengusahakan adanya sistem asuransi dan bantuan yang sesuai. Mereka menyetujui kewajiban memberikan laporan-laporan menurut cara-cara yang ditentukan oleh peraturan nasional dan jika perlu membayar ganti rugi yang adil jika kewajiban-kewajiban kontrak mereka tidak memenuhi syarat. Halo, perkenalkan nama saya Alicia Gabriela Sinta. Saya dari kelas pariwisata 1 dengan NIM 1520111314022. Saya akan menjelaskan kode etik pariwisata pasal 7 dan pasal 8. Dimulai dari pasal 7. Hak atas pariwisata. 1. Kemungkinan untuk memenuhi keingintahuan baik secara langsung maupun pribadi untuk mengenal dan menikmati kekayaan planet bumi merupakan suatu hak terbuka bagi seluruh penduduk dunia. Keikutsertaan yang lebih luas dalam kepariwisataan nasional dan internasional harus dipertimbangkan sebagai salah satu perwujudan terbaik dari perkembangan yang berkelanjutan dan tidak terhalang oleh berbagai kendala. 2. Hak universal atas pariwisata harus dilihat sebagai konsekuensi logis dari hak untuk istirahat dan bersenang-senang, termasuk batas kewajaran jam kerja dan cuti periodik yang dibayar, yang dijamin oleh pasal 24 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan pasal 7D Fakta Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. 3. Wisata sosial, terutama wisata asosiatif, yang memungkinkan memenuhi keingintahuan sejumlah besar orang untuk memanfaatkan waktu luang, melakukan perjalanan dan liburan, hendaknya digalakkan dan dikembangkan oleh pejabat-pejabat pemerintah. Pasal 8. Kebebasan perjalanan wisatawan. 1. Para wisatawan dan pengunjung harus memperoleh keuntungan dari pemenuhan undang-undang internasional dan peraturan nasional, kebebasan bergerak di dalam negeri dan dari satu negara ke negara lain, sesuai dengan pasal 13 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Mereka harus diperkenankan masuk ke wilayah transit dan tinggal, demikian pula ke tempat wisata dan budaya tanpa formalitas yang berlebihan dan tanpa diskriminasi. 2. Para wisatawan dan pengunjung harus diperkenankan untuk memakai semua alat komunikasi yang tersedia, baik internal maupun eksternal. 3. Para wisatawan dan pengunjung mempunyai hak yang sama, seperti warga negara di negara yang dikunjungi dalam hal kerahasiaan data dan informasi pribadi mereka, terutama apabila data dan informasi itu disimpan dalam bentuk elektronik. 4. Prosedur administratif yang berkaitan dengan lewat perbatasan negara, baik yang berasal dari negara-negara maupun hasil persetujuan internasional, misalnya visa, kesehatan dan formalitas, kepabeanan, harus disesuaikan sejauh memungkinkan sehingga memperoleh kebebasan yang maksimal dalam berpergian dan mencapai yang luas terhadap kepariwisataan internasional. 5. Sepanjang situasi ekonomi negara mereka memungkinkan, para wisatawan harus memperoleh sejumlah mata uang yang dapat ditukarkan dan dibutuhkan untuk melakukan perjalanan. Sekian yang saya jelaskan tentang pasal 7 dan pasal 8 Kode Etik Pariwisata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Arrahman dengan NIM 15 2011 413008 dari kelas pariwisata 1. Di sini saya akan melanjutkan
pasal 9, yaitu hak-hak pekerja dan pengusaha industri pariwisata, yang artinya hak-hak mendasar para pekerja yang digaji bekerja bebas dalam industri pariwisata dan kegiatan lain yang terkait harus mendapat jaminan dengan pengawasan dari pemerintah negara asal maupun pemerintah negara tujuan, dengan perhatian khusus sehubungan dengan kendala-kendala tertentu, terutama yang berkaitan dengan sifat musiman dari kegiatan mereka, dimensi global industri mereka, dan fleksibilitas yang sering terjadi karena sifat pekerjaan mereka. Lalu pasal 10 yaitu melaksanakan prinsip-prinsip kode etik pariwisata, yang artinya para pelaku pariwisata bekerja sama dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dan wajib melakukan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaannya. Yang nomor 2, para pelaku pariwisata mengakui peranan lembaga-lembaga internasional, pertama adalah WTO, organisasi-organisasi non-pemerintah yang kompeten dalam bidang promosi dan pengembangan pariwisata, baik di bidang perlindungan hak-hak asasi manusia dan lingkungan hidup, serta menghormati prinsip-prinsip umum hukum internasional. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.